Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memaparkan tugas dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk pertama-tama, mohon izin memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 4. Anggota kami yang pertama ada Firda Rasika Aulia absen 12, Greta Alvinindia absen 14, Iqbal Justin Bayer absen 16, Mevia Naila absen 18, dan yang terakhir ada Nawahidin Alifta absen 20. Saya Mevia Naila absen 18 ingin mengawali pemaparan dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia merupakan masa ke masa Indonesia menjalankan beragam tindakan untuk mencapai perdamaian dunia. Nah, tindakan ini dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kondisi dan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini ditegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan bagian dunia. Jadi sudah seharusnya, sewajibnya Indonesia turut menciptakan perdamaian dunia. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertulis ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut, bangsa Indonesia ini harus senantiasa berperan serta menciptakan perdamaian dunia. Mengapa? Karena bangsa Indonesia ini merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya, sewajibnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya perdamaian dunia. Selanjutnya ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Apa sih hubungan internasional itu? Secara umum, hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Ada pula makna lain. Hubungan internasional merupakan interaksi manusia antar negara dan bangsa lain baik secara individual maupun secara berkelompok. Hubungan internasional sendiri memiliki 3 konsep yang dianggap oleh para ahli. Yang pertama ada hubungan internasional, politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep ini sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi memiliki persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas ketatanegaraan. Untuk yang pertama, konsep politik luar negeri merupakan seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, tujuannya agar tujuan negara tersebut serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan tercapai. Lalu yang kedua ada hubungan luar negeri. Merupakan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga ada politik internasional, adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun organisasi internasional. Setelah kita mempelajari konsep-konsep hubungan internasional, kita akan mempelajari komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Yang pertama, ada politik internasional, yang kedua studi tentang peristiwa internasional, yang ketiga hukum internasional, yang keempat ada organisasi dan administrasi internasional. Yang pertama, politik internasional. Apa sih politik internasional itu? Merupakan satu kajian pokok hubungan internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan interest dan kekuasaan atau power. Jadi politik internasional ini menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi. Sebagai ilustrasinya, politik internasional yang terjadi pada era Perang Dingin adalah pergelaran kekuatan antara blok Barat Amerika dan blok Timur Uni Soviet. Dalam menyingkapi situasi tersebut, Indonesia menerapkan politik luar negeri yang sifatnya bebas aktif dengan tidak memihak salah satu blok yang berseteru. Yang kedua, studi tentang peristiwa internasional. Maksudnya,
Studi tentang peristiwa internasional ini adalah kajian perdamaian yang benar-benar bisa menjadi sarana penghubung kepentingan antar negara, sehingga terbentuk suatu studi yang dikenal dengan nama politik internasional yang memang ditujukan untuk mengatasi krisis politik, sehingga terciptanya kedamaian. Yang ketiga, hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antar negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Dan yang terakhir, organisasi dan administrasi internasional. Keterkaitannya adalah jika kita ingin melakukan hubungan internasional, maka kita harus berada dalam sebuah organisasi internasional dan diperlukan administrasi internasional seperti adanya sekretariat tetap atau permanen headquarter yang pendirinya dibuat melalui pemimpin pemerintah dengan negara tuan rumahnya. Yang kedua, ada pejabat sipil internasional atau international civil servants. Siap, saya atas nama Greta Filinia Octavianti, nomor absen 14. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara membutuhkan dukungan dari negara lain. Faktor perlunya kerjasama dalam hubungan internasional yaitu 1. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Misalnya, membentuk fakta pertahanan. 2. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama antar bangsa didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama internasional bertujuan untuk 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Pembangunan hubungan internasional ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama. Macam-macam kerjasama ada 3, yaitu bilateral. Bilateral adalah hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. 2. Regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. 3. Multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama tersebut melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal seperti berikut. 1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. 2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. 4. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 5. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan oleh negara sendiri. 6. Meningkatkan perdamaian internasional. Karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 7. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila yang sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia. Justin Bayer, absen 16, ingin melanjutkan paparan. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, pada tanggal 2 September 1948 di hadapan
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia. Kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika. Dalam kesempatan itu, Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia. Dan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta, yang pertama mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafah negara kita. Siap, saya Firda Rasika Aulia, nomor absen 12, ingin melanjutkan paparan. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa berikut ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia. 1. Indonesia menjadi anggota PBB. 2. Memprakarsai penyelenggaraan KAA. 3. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB. 4. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. 5. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. 6. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan sebagainya. 7. Indonesia juga aktif dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya OPEC dan APEC. Yang terakhir, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Peran Indonesia di PBB. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC, ILO, maupun FAO. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Nawaidin Alifta, nomor absen 20, ingin melanjutkan paparan. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. Hingga saat ini, negara Indonesia menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau biasa disebut juga dengan KTT. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN. 1. Deklarasi ASEAN Bali Kongko 1. Berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. 2. Perjanjian persahabatan dan kerjasama, yaitu perjanjian kesepakatan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. B. Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995. C. KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Kongko 2 sebagai lanjutan dari Bali Kongko 1 pada tahun 1976. Dalam Bali Kongko 2 ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu komunitas keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya. 3. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, selain sebagai salah satu pendiri GNB. Contoh beberapa tokoh gerakan non-blok yaitu 1. Soekarno, 2. Joseph Brown Tito, 3. Gamal Abdel Nasser, 4. Pandit Jawaharlal Nehru,
Dan 5. Koane Nik rumah. Sekian yang dapat kami paparkan dari PPT kali ini. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.